Sebelumnya Anda telah mempelajari relasi, yaitu aturan yang menghubungkan anggota dari suatu himpunan dengan himpunan yang lain. Dan suatu relasi itu hanya merupakan subset dari perkalian kartesius dari dua himpunan. Dan apabila himpunan yang terlibat hanya satu, misalnya himpunan A dengan himpunan A, jadi kita mendefinisikan relasi antara himpunan A dengan himpunan A, maka anggota dari relasi nanti adalah subhimpunan dari produk kartesian dari A dengan A. Dan ketika kita mendefinisikan relasi pada suatu himpunan, ada beberapa sifat yang sudah dipelajari, yaitu ada namanya yang sifat refleksif. Suatu relasi dikatakan refleksif apabila untuk setiap anggota dari A berelasi dengan A. Kemudian, sifat yang kedua adalah sifat simetris. Jika A berelasi dengan B, maka B berelasi dengan A. Itu yang disebut dengan simetris. Kemudian Anda juga mempelajari sifat transitif. Jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka A berelasi juga dengan C. Itu yang disebut dengan reflektif. Dengan transitif. Dan saat ini kita akan mempelajari relasi ekivalen. Nanti terkait dengan ketiga sifat, yaitu refleksif, simetris, dan transitif. Selanjutnya, kita akan belajar tentang relasi ekivalen. Suatu relasi atas himpunan A disebut relasi ekivalen jika memenuhi tiga sifat. Yang pertama, reflektif, kedua, simetris, dan yang ketiga adalah transitif. Jadi, relasi ekivalen itu didefinisikan pada himpunan A. Artinya, relasi ini adalah dari himpunan A ke himpunan A. Dan relasi ini merupakan subhimpunan dari Cartesian product A cross A. Sebagai contoh, relasi R atas himpunan Z, yaitu himpunan bilangan bulat, yang didefinisikan sebagai AB, jadi relasi A berelasi dengan B, jika A kongruen dengan B mod 4. Relasi R ini memenuhi sifat reflektif, simetris, dan transitif. Kenapa? Karena pertama, relasi R adalah refleksif karena untuk setiap A anggota dari R, untuk setiap bilangan bulan, A pasti kongruen dengan A mod 4. Jadi kongruen dengan dirinya sendiri. Sementara yang kedua, relasi ini simetris. Karena jika A kongruen dengan B mod 4, maka B juga pasti kongruen dengan A mod 4. Dan yang ketiga, relasi ini juga transitif. Karena jika A kongruen B mod 4 dan B kongruen dengan C mod 4, maka A pasti Anda tahu bahwa A kongruen C mod 4. Karena memenuhi tiga sifat, yaitu reflektif, simetris, dan transitif, maka relasi ini kita sebut relasi ekivalen. Selanjutnya, dua objek A dan B yang terhubung oleh relasi ekivalen disebut ekivalen dan dinotasikan dengan A ekivalen B. Jadi Anda perhatikan A itu adalah objek, B itu adalah objek, atau dengan kata lain A dan B itu adalah anggota dari himpunan yang berelasi. Jadi bukan himpunannya dan bukan relasinya, tapi anggota dari himpunannya. Sebagai contoh, relasi R atas himpunan bilangan bulat Z yang didefinisikan seperti sebelumnya, A berelasi dengan B ketika A kongruen B mod 4. Jika kita punya relasi seperti ini, maka nanti kita tahu bahwa 1 ekivalen dengan 5, karena A sama dengan 5 mod 4. Dan kita tahu bahwa 1 juga ekivalen dengan 9, karena 5 sama dengan 9 mod 4. Demikian juga A ekivalen dengan 1, demikian juga 1 ekivalen dengan 9, karena 1 kongruen
dengan 9 mod 4. Contoh-contoh relasi ekivalen. Relasi R atas himpunan bilangan bulat Z yang didefinisikan sedemikian sehingga A berelasi dengan B jika A sama dengan B atau A sama dengan minus B. Relasi ini adalah relasi ekivalen. Kenapa? Karena pertama dia bersifat reflektif. Sebab jika A pasti sama dengan A, sehingga bersifat reflektif. Jadi ARA dipenuhi. Kedua, juga bersifat simetris. Sebab jika A sama dengan B atau minus B, maka B akan sama dengan A atau minus A. Yang ketiga, bersifat transitif. Sebab jika A sama dengan B atau minus B, dan B sama dengan C atau minus C, maka A akan sama dengan C atau minus C. Sehingga relasi ini adalah relasi yang ekivalen. Contoh yang kedua adalah relasi R atas himpunan bilangan sehingga A berelasi dengan R jika dan hanya jika A minus B bilangan bulat. A minus B bilangan bulat. Ini perhatikan bahwa A tidak harus bilangan bulat ya, B juga tidak harus bilangan bulat. Misalnya kalau A-nya 2,1 dan B-nya 2,1, maka A minus B adalah, maksudnya jika A 2,1, B 1,1 misalnya, maka A minus B adalah 1 bilangan bulat. Jadi ini adalah bilangan sembarang ya, bukan bilangan bulat. Dan ini adalah relasi ekivalen. Mengapa? Karena A dikurang A adalah bilangan bulat, berarti bersifat reflektif. Yang kedua, jika A dikurang B bilangan bulat, maka B dikurang A juga bilangan bulat. Jadi bersifat simetris. Kemudian, jika A dikurang B bilangan bulat, dan B dikurang C bilangan bulat, maka A dikurang C juga pasti bilangan bulat. Jadi bersifat transitif. Karena ketiga-tiga sifat yaitu reflektif, simetris, dan transitif dipenuhi, maka relasi ini juga adalah relasi ekivalen. Demikian juga relasi R yang didefinisikan demikian, A berelasi dengan B jika A kongruen B mod M. Untuk A dan B itu himpunan bilangan bulat. Di mana M itu adalah bilangan asli yang lebih besar sama dengan 1. Jadi M-nya boleh Anda ambil berapa saja, dan ini Anda bisa tunjukkan bahwa ini adalah relasi ekivalen. Selanjutnya, relasi R atas himpunan kata. Jadi, himpunannya adalah himpunan kata. Sedemikian sehingga A berelasi dengan B jika dan hanya jika LA sama dengan LB, di mana LX itu menyatakan panjang dari kata X. Jadi LA sama dengan LB artinya panjang kata A sama dengan panjang kata B. Ini jelas juga merupakan relasi ekivalen. Kenapa? Karena panjang kata A pasti sama dengan panjang kata A sendiri. Itu berarti bersifat simetris. Yang kedua, jika panjang kata A sama dengan panjang kata B, maka panjang dari kata B pasti sama dengan panjang kata A. Itu bersifat simetris. Dan yang ketiga, jika panjang kata A sama dengan panjang kata B, dan panjang kata B sama dengan panjang kata C, maka panjang kata A atau LA pasti sama dengan LC. Sehingga bersifat transitif. Dan relasi ini adalah relasi ekivalen. Contoh relasi ekivalen berikutnya, misalkan N adalah bilangan asli dan S adalah himpunan kata, jadi berisi kata atau untaian dari karakter. Rn ada relasi atas S sedemikian sehingga A berelasi N dengan B, jadi di sini ada unsur N-nya. Jika dan hanya jika A sama dengan B atau A dan B dimulai dengan N karakter yang sama. Sebelum kita memeriksa apakah relasi ini
merupakan relasi ekivalen, kita lihat dulu, mengerti dulu apa yang dimaksud dengan relasi ini. Sebagai contoh, misalnya kita ambil N sama dengan 3. Jika N sama dengan 3, artinya relasi ini mengatakan Rn adalah relasi atas S sedemikian sehingga A berelasi R3 dengan B jika dan jika A sama dengan B, atau A dan B dimulai dengan 3 karakter yang sama. Dengan kata lain, jika N sama dengan 3, untuk kata yang berukuran lebih kecil sama dengan 3, jadi kalau panjang katanya lebih kecil sama dengan 3, maka kita akan memeriksa apakah A sama dengan B. Sementara jika ukuran katanya lebih banyak karakter dalam katanya lebih besar dari 3, maka kita akan memeriksa apakah 3 karakter pertamanya sama. Contohnya, dalam kasus ini yang pertama, 01 berelasi 3 dengan 01. Mengapa? Karena 01 sama dengan 01. Kemudian 00111 berelasi 3 dengan 0011101. Mengapa? Karena 3 karakter pertama dari kata pertama sama dengan 3 karakter pertama dari kata kedua. Karena ini ukurannya lebih besar dari 3, panjangnya lebih besar dari 3, jadi yang kita periksa adalah 3 karakter pertama. Namun, 01 tidak berelasi 3 dengan 010. Mengapa? Karena A tidak sama dengan B, atau 3 karakter pertama dari kata pertama tidak sama dengan 3 karakter pertama dengan kata kedua. Karena di sini hanya terdiri dari 2 karakter, jadi 3 karakter pertamanya pasti tidak sama dengan yang kedua ini. Demikian juga untuk 01011 tidak berelasi 3 dengan 01110. Mengapa? Karena 3 karakter pertama dari kata pertama tidak sama dengan 3 karakter pertama dari kata kedua. Jadi, sebagai contoh, ketika N-nya sama dengan 3, Anda sudah mengerti anggota mana yang berelasi dengan anggota yang mana. Setelah itu kita kembali memeriksa apakah relasi ini ekivalen untuk N sama dengan 3 atau untuk N sembarang. Anda bisa verifikasi bahwa relasi ini adalah relasi ekivalen dengan memeriksa bahwa dia akan bersifat yang pertama yaitu simetris, yang kedua yang pertama bersifat reflektif, yang kedua bersifat simetris, dan yang ketiga bersifat transitif. Anda bisa tunjukkan bahwa ketiga sifat ini dipenuhi, sehingga relasi ini adalah relasi ekivalen. Dari tadi kita sudah memberikan banyak contoh relasi ekivalen. Pertanyaannya, apakah ada relasi yang tidak ekivalen? Tentu saja ada. Di sini kita berikan contoh relasi A berelasi dengan B jika A membagi B, di mana A dan B adalah himpunan bilangan bulat. Jadi ini relasi membagi. Jelas Anda tahu bahwa relasi membagi itu bersifat reflektif. Mengapa? Karena A pasti membagi A. Dan Anda tahu juga bahwa relasi membagi adalah transitif. Kenapa? Ketika A membagi B dan B membagi C, maka A pasti membagi C. Namun, relasi ini tidak simetris. Karena ketika A membagi B, B tidak membagi A. Sebagai contoh, jika 2 membagi 4, 4 tentu saja tidak membagi 2. Jadi ini adalah contoh relasi yang tidak ekivalen, karena tidak memenuhi salah satu sifat, yaitu sifat simetris. Contoh lain adalah relasi R atas himpunan bilangan real. Jadi ini bilangan real. Demikian sehingga A berelasi dengan B jika dan hanya jika harga mutlak A minus B lebih kecil dari 1. Jadi jarak antara A dengan B itu lebih kecil dari 1. Jelas R memenuhi sifat reflektif, karena jarak antara A dengan A pasti lebih kecil dari 1. Dan juga bersifat simetris, karena
Jika jarak A dengan B lebih kecil dari 1, maka jarak B dengan A juga pasti lebih kecil dari 1. Namun, relasi ini tidak memenuhi sifat transitif. Karena jika jarak A dengan B lebih kecil dari 1 dan jarak B dengan C lebih kecil dari 1, tidak ada jaminan bahwa jarak A dengan C lebih kecil dari 1. Sebagai contoh, misalnya kita pilih A 2,8 dan B 1,9. Anda tahu bahwa jarak A dengan B itu lebih kecil dari 1. Kemudian kita pilih C 1,1. Anda tahu jarak B dengan C itu lebih kecil dari 1. Namun ketika kita mencari jarak A dengan C, itu jelas tidak lebih kecil dari 1. Sehingga dalam kasus ini A tidak berelasi dengan C. Sehingga relasi ini tidak memenuhi sifat transitif dan bukan relasi ekivalen. Selanjutnya kita akan mempelajari relasi ekivalensi. Misalkan R adalah relasi ekivalen atas himpunan A. Himpunan semua objek, jadi ini objek yang berelasi dengan A, anggota A, jadi ini berelasi dengan salah satu anggota dari A, kita sebut saja anggota itu adalah A, disebut kelas ekivalen dari A. Atau ditulis seperti ini, A, kurung kotak R di bawah untuk mengatakan bahwa ini adalah kelas ekivalen dari A terhadap relasi R. Jadi kelas ekivalen dari A terhadap relasi R. Perlu Anda perhatikan bahwa kelas ekivalensi adalah himpunan, gitu ya. Adalah himpunan. Jadi dengan perkataan lain, AR itu adalah himpunan S, di mana AS elemen dari R. Dan S tentu saja ada di A, ya, karena relasi tadi didefinisikan pada himpunan A. Jadi AR itu adalah himpunan semua anggota dari A yang berelasi dengan A terhadap relasi R. Jika hanya memperhatikan tepat satu relasi, maka nanti R-nya bisa kita hapus kalau sedang membicarakan tepat satu relasi. Tapi kalau misalnya ada beberapa relasi yang kita bicarakan, tentu saja kita beritahu ini terhadap relasi yang mana. Sebagai contoh kelas ekivalensi, misalkan relasi R atas himpunan bilangan bulat Z sedemikian sehingga A berelasi dengan B jika dan hanya jika A sama dengan B atau A sama dengan minus B. Maka dalam relasi ini kita tahu kelas ekivalen 7 atau objek pada A yang berelasi dengan 7 adalah 7 sendiri dan minus 7. 7 kita peroleh dari sini dan minus 7 kita peroleh dari sini. Demikian juga kelas ekivalensi untuk minus 5 itu adalah minus 5 sendiri dan 5. Sementara kelas ekivalensi dari 0 terhadap relasi ini hanya satu, yaitu 0 sendiri. Dan untuk sembarang A, anggota dari himpunan Z, kelas ekivalensinya adalah minus A dan A. Jadi kembali ditegaskan bahwa kelas ekivalensi itu adalah himpunan yang merupakan subset dari himpunan di mana relasi didefinisikan. Dalam kasus ini, relasi didefinisikan dalam himpunan bilangan bulat, maka kelas ekivalensi itu pasti subset dari himpunan bilangan bulat. Contoh kelas ekivalensi yang lain. Apakah kelas ekivalensi dari 0 dan 1 untuk relasi kongruen modulo 4? Jadi kalau kita punya relasi kongruen modulo 4 atas bilangan bulat,
kelas ekuivalensi dari 0 itu adalah semua yang kongruen 0 mod 4. Jadi ada banyak, termasuk minus 8, minus 4, 0, 4, 8, dan seterusnya. Sementara kelas ekuivalensi untuk 1, Anda tahu adalah minus 7, minus 3, 1, 5, 9, dan masih banyak lagi, yaitu semua bilangan bulat yang kongruen 1 mod 4. Sebagai catatan, kelas ekuivalensi dari A untuk relasi kongruen mod M disebut sebagai kelas kongruen mod M, modulo M. Jadi kelas kongruen modulo M dan dinotasikan secara khusus demikian. Jadi M-nya di sini mengatakan mod M. Contoh selanjutnya, kita menggunakan relasi ini yang sebelumnya telah kita tunjukkan merupakan relasi ekuivalen, di mana A Rn B berelasi, A berelasi Rn dengan B jika A sama dengan B, atau AB dimulai dengan N karakter yang sama. Sekarang kita mengambil untuk N sama dengan 3. Pertanyaannya, apakah kelas ekuivalensi dari untaian 011 pada relasi R3? Artinya kita mencari untaian kelas ekuivalen 011 adalah semua untaian yang sama dengan 011 atau dimulai dengan 011. Jadi nanti kita akan memperoleh di sana ada kata atau untaian 011, 0110, 0111, dan selanjutnya, yaitu semua yang dimulai dengan 011 atau 011 sendiri. Selanjutnya kita akan melihat relasi antara kelas ekuivalensi dan partisi. Sebelumnya diberikan teorema berikut. Jika misalkan R relasi ekuivalen atas himpunan A, maka pernyataan berikut adalah ekuivalen, di mana A dan B anggota dari A. Pernyataan ekuivalen artinya jika yang pertama dipenuhi, maka semuanya akan, jika yang pertama benar, maka semuanya akan benar, atau jika salah satu benar, maka semuanya akan benar. Yaitu jika A berelasi, pernyataan pertama adalah A berelasi dengan B. Pernyataan kedua, kelas ekuivalensi A sama dengan kelas ekuivalensi B. Dan yang ketiga, kelas ekuivalensi A iris kelas ekuivalensi B tidak sama dengan 0. Jadi kalau salah satu dari tiga pernyataan ini benar, semuanya pasti benar. Bukti dari teorema ini akan kita lihat di halaman berikutnya. Pertama, kita akan membuktikan, diasumsikan pernyataan pertama benar, A berelasi dengan B, maka akan ditunjukkan bahwa kelas ekuivalen dari A sama dengan kelas ekuivalensi dari B. Untuk membuktikan sama dengan, kita harus melakukan dua hal. Pertama, kita harus menunjukkan bahwa kelas ekuivalensi dari A lebih subset dari kelas ekuivalensi B. Kemudian nanti kita akan menunjukkan bahwa kelas ekuivalensi A superset dari kelas ekuivalensi B. Nah, kalau keduanya itu benar, maka kita bisa menyimpulkan kelas ekuivalensi A sama dengan kelas ekuivalensi B. Kita akan menunjukkan pertama bahwa kelas ekuivalensi A adalah subset dari kelas ekuivalensi B. Untuk itu, kita ambil C anggota dari kelas ekuivalensi A. Karena dia berada di kelas ekuivalensi A, maka A berelasi dengan C. Karena kelas ekuivalensi itu menyatakan semua anggota dari A yang berelasi dengan anggota dari himpunan A besar yang berelasi dengan A. Karena A berelasi juga dengan B, dengan sifat simetris diperoleh, berarti B berelasi dengan A. Kemudian, karena B berelasi dengan A dan A berelasi dengan C, berarti menggunakan sifat transitif, maka B berelasi dengan C. Dengan kata lain, C juga anggota dari kelas ekuivalensi B. Dari pelajaran himpunan Anda tahu, jika Anda mengambil anggota dari himpunan A
Dan setiap anggota dari himpunan A itu Anda bisa tunjukkan merupakan anggota dari himpunan B, maka Anda bisa menyimpulkan bahwa himpunan A subset dari himpunan B. Jadi di sini adalah kelas ekivalensi A subset dari kelas ekivalensi B. Karena nanti setiap anggota dari A itu pasti setiap anggota dari kelas ekivalensi A itu adalah anggota dari kelas ekivalensi B. Sekarang dengan cara yang sama kita bisa lakukan dengan mengambil C anggota dari kelas ekivalensi B. Maka B berrelasi dengan C. Menggunakan cara yang sama tadi, karena diketahui A berrelasi dengan B, dan tadi kita mengambil C, sedemikian sehingga B berrelasi dengan C, dengan sifat transitif, kita dapat bahwa A berrelasi dengan C. Artinya C anggota dari kelas ekivalensi A. Karena C anggota dari kelas ekivalensi B mengakibatkan dia juga anggota dari kelas ekivalensi A, maka kita bisa simpulkan bahwa kelas ekivalensi B adalah subset dari kelas ekivalensi A. Menggunakan kedua hal ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kelas ekivalensi A sama dengan kelas ekivalensi B. Selanjutnya kita akan buktikan jika pernyataan 2 benar, maka pernyataan ketiga akan benar. Pernyataan kedua diketahui kelas ekivalensi A sama dengan kelas ekivalensi B. Karena kedua kelas ini adalah dua himpunan yang sama, maka irisan dari kedua himpunan ini atau kedua kelas ekivalensi ini akan sama dengan salah satu di antara mereka. Kita anggap aja sama dengan kelas ekivalensi A. Karena R bersifat reflektif, maka A merupakan anggota dari kelas ekivalensi A. Sebab reflektif artinya A berrelasi dengan dirinya sendiri. Sehingga kita dapat memastikan bahwa kelas ekivalensi A tidak kosong. Karena kelas ekivalensi A tidak kosong, dari pernyataan kedua ini, sementara tadi kita sudah punya pernyataan pertama bahwa kelas ekivalensi A diiris kelas ekivalensi B sama dengan kelas ekivalensi A. Dari kedua pernyataan ini kita dapat menyimpulkan bahwa irisan dari kelas ekivalensi A dan kelas ekivalensi B itu tidak sama dengan kosong. Selanjutnya akan ditunjukkan pernyataan ketiga benar mengakibatkan pernyataan pertama benar. Pernyataan ketiga, kelas ekivalensi A iris kelas ekivalensi B tidak sama dengan 0. Artinya ada unsur atau elemen dari himpunan A besar, himpunan di mana relasi ini didefinisikan, yang merupakan anggota dari irisan kelas ekivalensi A dan kelas ekivalensi B. Kita sebut saja anggota itu C. Jadi misalkan ambil C anggota dari kelas ekivalensi A iris kelas ekivalensi B. Artinya C berada pada kelas ekivalensi A dan C juga berada pada kelas ekivalensi B. Dengan kata lain, berarti C berrelasi dengan A dan C juga berrelasi dengan B. Menggunakan sifat simetris, kita bisa peroleh bahwa dari C berrelasi dengan A, kita peroleh A berrelasi dengan C. Dan menggunakan sifat transitif, dari sini A berrelasi dengan C dan C berrelasi dengan B, kita memperoleh bahwa A berrelasi dengan B. Sehingga terbukti untuk pernyataan yang ketiga diketahui dan mengakibatkan pernyataan pertama. Karena kita sudah membuktikan dari pernyataan pertama ke pernyataan kedua, dan pernyataan kedua ke pernyataan ketiga, dan dari pernyataan ketiga kembali ke pernyataan pertama, maka ketiga pernyataan tersebut adalah ekivalen. Selanjutnya kita masuk ke dalam definisi partisi. Partisi dari himpunan S adalah kumpulan himpunan bagian atau subhimpunan. Jadi ada beberapa subhimpunan dari S yang tak kosong, yang saling lepas, dan gabungannya membentuk S. Jadi, partisi itu adalah kumpulan himpunan bagian yang tidak kosong.
Jadi S itu dibagi-bagi menjadi himpunan bagian yang tidak kosong, dan himpunan bagian itu saling lepas, artinya tidak saling beririsan. Kemudian, jika kumpulan dari himpunan bagian ini digabungkan, akan membentuk S. Secara matematis bisa kita tulis seperti ini. Misalkan AI itu subset dari S untuk I, anggota dari I. Di himpunan indeks. Kita tidak tahu ada berapa indeksnya. Pokoknya kita anggap aja dia ada di I. Gitu. AI itu membentuk partisi dari S jika dan hanya jika AI tidak sama dengan kosong. Himpunan kosong untuk setiap I. Jadi dia tadi himpunan bagiannya itu tidak boleh kosong. Yang kedua, AI iris AJ itu sama dengan kosong untuk setiap I tidak sama dengan J. Artinya kalau kita mengambil sembarang dua subhimpunan, maka kedua simpunan ini tidak boleh mempunyai irisan atau irisannya harus himpunan kosong. Dan yang ketiga sifatnya adalah bahwa gabungan dari seluruh AI, jadi kalau semua AI kita gabung akan membentuk S kembali. Itu yang disebut partisi. Jadi partisi itu adalah kumpulan, partisi dari himpunan S adalah kumpulan himpunan bagian yang tidak kosong dari S, yang saling lepas, yang ketika digabungkan membentuk S kembali. Sebagai contoh, misalkan diberikan S himpunan ini, 1-6. Dan misalkan A1 adalah 1, 2, 3, dan A2 adalah 4, 5, dan A3 anggotanya adalah himpunan yang berisi 6. A1, A2, A3 membentuk partisi dari S, karena pertama, A1 tidak kosong, A2 tidak kosong, dan A3 tidak kosong. Kemudian A1 iris A2 adalah himpunan kosong, A1 iris A3 adalah himpunan kosong, dan A2 iris A3 adalah himpunan kosong. Kemudian A1 digabung A2 digabung A3 akan membentuk S kembali. Untuk selanjutnya, yang kita perhatikan hanya dua sifat, yaitu pertama, irisan dari sembarang dua partisi itu tidak kosong. Irisan dari sembarang partisi itu adalah himpunan kosong, dan gabungan dari seluruh partisi adalah S. Kita selalu mengasumsikan bahwa partisi tidak kosong, jadi kita tidak memeriksa apakah A1, A2, A3 itu kosong. Kita selalu mengasumsikan himpunan partisi itu adalah himpunan yang tidak kosong. Sekarang kita masuk ke tujuan kita adalah mencari hubungan antara kelas ekivalensi dengan partisi. Teorema 2 ini menunjukkan hal itu. Misalkan R relasi ekivalensi atas himpunan relasi ekivalen atas himpunan A, maka kelas-kelas ekivalensi, jadi kelas-kelas ekivalensi dari relasi R itu akan membentuk partisi dari A. Jadi kalau kita punya relasi R atas himpunan A, kemudian kita mencari kelas-kelas ekivalensi dari R, maka kelas-kelas ekivalensi ini akan membentuk partisi dari A. Itu yang dikatakan oleh teorema ini, yang pertama. Selanjutnya, sebaliknya jika AI untuk I, anggota dari I merupakan indeks merupakan partisi dari A, maka terdapat relasi ekivalen R yang memiliki AI sebagai kelas-kelas ekivalennya. Jadi artinya, kalau kita punya suatu partisi dari himpunan A, maka kita bisa mencari relasi ekivalen R yang membuat AI itu adalah kelas-kelas ekivalennya. Contoh, daftarkan semua pasangan terurut dalam relasi R yang dihasilkan dari A1, A2, dan A3 yang merupakan partisi dari S. Jadi di sini ada relasi ekivalen atas S yang kemudian membentuk
partisi A1, A2, dan A3. Kita diminta untuk mendaftarkan relasi ekivalen yang ada pada S. Untuk itu pertama kita lihat A1. Karena A1, pertama kita lihat A1, karena anggota dari A1 adalah 1, 2, 3, artinya karena relasi ini ada relatif ekivalen, berarti dia harus refleksif, berarti A berelasi, 1 pasti berelasi dengan 1, 2 berelasi dengan 2, dan 3 berelasi dengan 3. Jadi 1 berelasi dengan 1, 2 berelasi dengan 2, dan 3 berelasi dengan 3. Yang kedua, karena 1 dan 2, karena 2 berada di A1, berarti 1 berelasi dengan 2, dan 1 berelasi dengan 3, dan 2 berelasi dengan 3. Jadi 1 berelasi dengan 2, 1 berelasi dengan 3, dan 2 berelasi dengan 3. Kemudian, karena relasi ini adalah relasi ekivalen, maka dia juga simetris. Ketika 1 berelasi dengan 2, maka 2 juga berelasi dengan 1. Ketika 1 berelasi dengan 3, maka 3 juga berelasi dengan 1. Dan ketika 2 berelasi dengan 3, maka 3 juga berelasi dengan 2. Dan kita bisa periksa bahwa relasi ini juga transitif. Itu kita peroleh dari A1. Dengan cara yang sama, nanti kita akan peroleh relasi dari A2. Yaitu A2 di sini berisi 4, 5. Berarti 4 berelasi dengan 4, 4 berelasi dengan 5, dan karena simetris berarti 5 juga berelasi dengan 4, dan karena reflektif 5 berelasi dengan 5. Dan kemudian dari A3, karena A3 hanya memuat satu elemen yaitu 6, maka dari sana kita peroleh hanya relasi reflektif, yaitu 6 berelasi dengan 6. Contoh selanjutnya, buatlah partisi dari himpunan bilangan bulat yang didapat dari kongruensi modulo 4. Untuk membuat partisi, berarti kita mencari kelas-kelas ekivalen. Ekivalensi yang ada pada himpunan Z atas relasi kongruen modulo 4. Jawabnya terdapat 4 kelas kongruen, yaitu 0,4. 0,4 artinya adalah himpunan semua yang berelasi dengan 0 pada, ya, artinya kongruen dengan 0 modulo 4. Dan kita tahu anggotanya adalah ini. Kemudian yang kedua adalah himpunan atau kelas yang kongruen 1 mod 4. Kongruen dengan 1 mod 4 kita peroleh ini. Kemudian yang kongruen dengan 2 mod 4 kita peroleh ini. Dan yang ketiga adalah kongruen dengan 3, yang selanjutnya adalah kongruen dengan 3 mod 4 dan kita peroleh ini. Dan ketiga kelas ekivalensi ini membentuk partisi dari himpunan bilangan bulat. Karena keempat kelas kongruensi ini saling lepas, dan kemudian gabungan dari keempat kelas ini akan membentuk Z. Sehingga kelas kongruensi ini merupakan partisi dari himpunan Z. Selanjutnya kita akan membahas contoh yang sudah dibahas selanjutnya, relasi R3, yaitu relasi dari himpunan untaian biner S yang didefinisikan A R3B jika A sama dengan B, atau A dan B dimulai dengan 3 karakter yang sama. Di sini kita melihat untuk untaian biner
saja. Buatlah partisi dari S yang dibentuk dari relasi R3. Untuk itu, kita perlu membuat kelas-kelas ekivalensi. Pertama, untuk panjang untaian kurang dari 3, dan nanti untuk panjang untaian lebih besar atau sama dengan 3. Untuk kurang dari 3, panjang untaiannya bisa 0, atau untaian itu adalah untaian kosong. Kita sebut dia lambda, maka kelas ekivalensinya adalah untaian kosong sendiri. Kemudian, untaian yang berpanjang 1. Yang panjangnya 1 itu bisa untaian yang isinya 0 atau terdiri dari 1 saja. Dan ini karena bersifat reflektif, maka anggotanya adalah 0 dan 1 sendiri. Kemudian untaian yang panjangnya 2. Ada 4 kemungkinan, 00, 01, 10, dan 11. Dan mereka juga akan memiliki anggota dirinya sendiri. Ya, jadi 00, 01, 10, dan 11 karena bersifat reflektif. Itu untuk untaian yang panjangnya kurang dari 3. Jadi di sini kita sudah memperoleh 4 tambah 3 ada 7 kelas ekivalensi. Selanjutnya, di halaman berikutnya kita melihat untuk untaian yang lebih besar atau sama dengan 3 panjangnya. Untuk untaian yang panjangnya 3 atau lebih, yang perlu kita perhatikan adalah 3 digit pertama. Karena tadi relasinya adalah A berrelasi dengan B jika 3 digit pertama dari A sama dengan 3 digit pertama dari B. Jadi untuk 3 digit pertama bisa 3 digit pertamanya adalah 000. Maka anggotanya adalah seperti ini. Bisa terus dilanjutkan. Kemudian 3 digit pertama bisa 001 dan nanti kelas ekivalensinya adalah seperti ini. Kemudian 3 digit pertamanya bisa 010 dan nanti kelas ekivalensinya adalah seperti ini. Untuk 011 kelas ekivalensinya seperti ini. Dan selanjutnya sampai nanti kita peroleh 111 dan kelas ekivalensinya adalah seperti ini. Di sini kita akan memperoleh 8 kelas ekivalensi dan sebelumnya ada 7 kelas ekivalensi untuk untaian yang panjangnya kurang dari 3 sehingga terdapat ada 15 kelas ekivalensi untuk masalah ini. Dan ke-15 kelas ekivalensi ini membentuk partisi dari S, yaitu untaian bit dengan panjang sembarang.